Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Geografi Modul 10 Unit 3 dengan tema beradaptasi dengan bencana alam. Yang pertama ada mitigasi dan adaptasi bencana alam. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam, khususnya gempa bumi, karena wilayah Indonesia merupakan tempat pertemuan empat lempeng tektonik aktif dunia. Bencana alam merupakan peristiwa luar biasa yang dapat menimbulkan penderitaan luar biasa bagi yang mengalaminya. Selanjutnya, yang akan kita bahas dalam materi hari ini yaitu ada jenis dan karakteristik bencana alam, sebaran wilayah bencana alam di Indonesia, usaha pengurangan risiko bencana alam, dan kelembagaan penanggulangan bencana alam. Mitigasi merupakan segala upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana alam. Mitigasi meliputi beberapa kegiatan berikut, yaitu yang pertama, menerbitkan peta wilayah rawan bencana seperti yang tertera. Yang kedua, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya alam satuan pelaksana. Yang keempat, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga di wilayah rawan bencana. Yang kelima, mengadakan penyuluhan atas upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Yang keenam, menyiapkan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi jika bencana terjadi. Yang ketujuh, memindahkan masyarakat yang tinggal di wilayah bencana ke tempat yang aman. Selanjutnya ada jenis bencana alam. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua ada bencana non-alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga yaitu bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Selanjutnya, adapun karakteristik bencana alam. Yang pertama ada bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran di tanah yang disebabkan oleh pergerakan permukaan bumi. Jenis gempa bumi yaitu ada gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik. Yang kedua, ada tanda-tanda akan terjadinya bencana alam. Yang pertama, tanda-tanda gempa yang dirasakan jika berada di dalam bangunan. Semua benda yang bergantung akan bergoyang dan berjatuhan. Yang kedua, tanda-tanda gempa yang dirasakan jika berada di luar bangunan. Pohon, tiang listrik, dan lampu jalan, jembatan, serta gedung akan bergetar. Jika terjadi getaran sangat kuat akan mengakibatkan tumbang dan roboh. Selanjutnya ada bencana alam tsunami. Tsunami merupakan gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi yang sangat kuat dan sumber gempanya berada di dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 30 km. Bencana alam banjir. Tanda-tanda terjadinya banjir yaitu yang pertama, hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi tanpa disertai dengan proses infiltrasi atau penyerapan yang baik. Yang kedua, air melebihi batas sempadan sungai sehingga meluap dan mengenangi daerah sekitarnya. Yang ketiga, air yang jatuh ke permukaan tidak dapat mengalir dengan baik. Yang keempat, tergenangnya air akibat tidak mampunya air yang ada melakukan infiltrasi karena kurangnya fungsi vegetasi sebagai penyerap atau penyimpan cadangan air. Selanjutnya, bencana gelombang pasang. Gelombang pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di lautan maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai. Selanjutnya ada bencana alam letusan gunung api. Tanda-tanda suatu gunung api akan meletus adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya gempa vulkanik, munculnya gas-gas vulkanik, adanya perubahan bentuk deformasi gunung api, naiknya suhu sekitar kawah. Selanjutnya ada bencana alam tanah longsor. Tanda-tanda sebelum terjadinya tanah longsor yaitu yang pertama, runtuh dan jatuhnya lapisan tanah pada tepian tebing dan tumbangnya pohon-pohon yang ada di atasnya. Yang kedua, pada saat terjadi hujan, air yang mengalir akan terlihat berwarna keruh karena membawa material tanah atau lumpur. Yang ketiga, biasanya terdengar suara gemuruh karena adanya gempa runtuhan di daerah longsor. Yang keempat, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kelima, biasanya terjadi setelah hujan. Yang keenam, munculnya mata air secara tiba-tiba. Yang ketujuh, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang kedua yaitu sebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia.
Yang pertama, wilayah rawan bencana alam gempa bumi bisa dilihat pada peta di bawah ini. Selanjutnya ada wilayah rawan bencana alam tsunami bisa dilihat di peta yang telah tertera di gambar ini. Selanjutnya ada wilayah rawan bencana alam banjir. Wilayah yang rawan banjir tersebar di daerah dengan kondisi relief yang datar, seperti di sepanjang pantai utara Jawa atau Pantura, pantai timur Sumatera, dan dataran rendah di pulau-pulau lainnya. Yang keempat, wilayah rawan bencana alam gunung meletus bisa dilihat di bawah ini. Yang kelima, wilayah rawan bencana alam longsor. Wilayah yang rawan longsor berada di wilayah perbukitan dan pegunungan. Selanjutnya ada usaha pengurangan risiko bencana alam. Tahap sebelum terjadi bencana ini terdapat 3 bagian, yaitu ada pencegahan yang dapat dikatakan sebagai upaya untuk menghindari daerah bahaya yang ada. Yang kedua yaitu mitigasi, merupakan upaya untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Ada mitigasi secara struktural dan mitigasi non-struktural. Yang ketiga, kesiapan masyarakat ini akan meningkatkan kapasitas yang dimiliki ketika menghadapi bencana. Selanjutnya, upaya pengurangan risiko sebelum terjadi gempa bumi antara lain. Yang pertama, mengenal apa yang dimaksud gempa bumi. Perhatikan letak pintu serta lift. Yang kedua, perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Yang ketiga, belajar melakukan P3K. Yang keempat, belajar menggunakan pemadam kebakaran, dan yang seterusnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, upaya pengurangan resiko bencana tsunami. Secara fisik, tindakan mitigasi tsunami dapat dilakukan dengan membuat penghalang atau peredam gelombang. Peredaman gelombang secara alami dapat dilakukan dengan membangun kawasan penyangga atau buffer zone di kawasan pesisir dengan vegetasi pantai serta hutan pantai atau mangrove. Selanjutnya, ada upaya pengurangan resiko yang dilakukan saat banjir. Yang pertama, matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah yang aman. Yang ketiga, menghindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Yang keempat, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Yang kelima, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau pencamat. Selanjutnya ada upaya pengurangan risiko yang harus dilakukan pada saat terjadi letusan gunung api. Selanjutnya ada upaya pengurangan risiko jika terjadi bencana tanah longsor. Adapun kelembagaan penanggulangan bencana alam, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu BNPB, yang tugasnya memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, mencakup pencegahan, dan lain-lain. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Terima kasih. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.